Sebetulnya tokoh kita kali ini, Pangeran Diponegoro, adalah jatahnya host lain di Jas Merah, Irfan Afify. Tetapi izinkanlah saya mendahului karena ini terkait dengan Jogja sebagai kota revolusi, terutama dalam mata rantai sangat penting soal pemberontakan petani di Jawa. Terutama lagi bagaimana kaum merah di Republik mengidolakan Pangeran Diponegoro dengan tanpa syarat. Saya, Muhyiddin M. Dahlan, mari berjas merah bersama Pangeran Diponegoro, Ratu Adil untuk pemberontakan petani Jawa. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Nggak afdol rasanya bila saya tidak memulainya dengan mengutip pernyataan Peter Carey, sejarawan yang mendedikasikan seluruh anugerah keilmuan sejarahnya untuk hanya satu topik, Pangeran Diponegoro. 3 jilid buku Peter Carey ini, Kuasa Ramalan, saya kira masuk dalam buku wajib yang harus dibaca untuk mengenal dengan sangat dekat biografi Diponegoro. Dan edisi Indonesia yang terbitan KPG ini, Kuasa Ramalan, diluncurkan dengan sangat istimewa di Tegalrejo, Jogja. Itu tahun 2012 di hadapan semua putra Diponegoro seluruh Indonesia. Nah, kutipan Peter Carey yang ingin saya highlight kali ini tentu saja nggak ada satupun ada dalam buku Kuasa Ramalan ini. Karena kutipan itu diucapkan Peter di acara Borobudur Writers Cultural and Festival di tahun 2014. Saat itu di Borobudur, di Manohara, yang topiknya waktu itu adalah tentang Ratu Adil. Peter Carey di sesi pemberontakan PKI yang disampaikan oleh Budiawan, sejarawan dari UGM, posisinya adalah peserta. Dia ngacung dan saya kira memberi bobot dari presentasi Budiawan. Kata Peter, ini kata dia ya, pengikut Diponegoro adalah kelompok yang termasuk menjadi korban 65. Mereka dihabisi dan dikejar-kejar. Pertanyaannya adalah, apa hubungan Pangeran Diponegoro dengan pembantaian 65? Dengan pembersihan orang kiri di tahun 65? Lebih tajam lagi, bagaimana sebetulnya posisi Pangeran Diponegoro, posisi perang Jawa, Java Orlok, di dalam khasanah orang kiri di Indonesia. Karena itulah Anda semua saya ajak untuk membuka Koran Harian Rakyat milik PKI yang terbit di bulan Januari tanggal 8, 100 tahun setelah kematian Pangeran Diponegoro di Sulawesi. Headline di halaman pertama, Diponegoro hadir di headline di halaman pertama. Dan hanya sesuatu yang istimewa lah yang dijadikan headline. Judulnya, headline itu, Apadilah Dikau Api Diponegoro. Dan judul Api Diponegoro dilengkapi esai panjang separuh halaman di halaman 3. Dan ada pula sajak Hairil Anwar di tahun 43 yang penuh daya ledak yang berjudul Diponegoro, yang itu loh, apa namanya, keris di tangan kanan hafalan SMP itu ya. Bagi PKI,
PKI itu nggak ngelihat sejarah kepangeranan Diponegoro itu secara individual. Justru kita diajak melihat situasi sosial yang melingkupi bagaimana api sosial pembangkangan bersenjata itu yang nyaris membangkrutkan Belanda. Bayangkan ya, kas Belanda terkuras habis untuk memadamkan Perang Jawa, memadamkan api Diponegoro. Kira-kira 20 juta gulden. Apalagi angkatan perang Belanda di saat yang sama terpecah ke Banten, ujung barat Jawa, dan juga terpecah ke Bone, Sulawesi. Bagi PKI, pemberontakan Diponegoro bukan sesuatu yang berdiri sendiri mandiri gitu ya. Ini adalah pemberontakan petani raya se-Jawa yang justru didahului oleh petani di Banten dan Cirebon. Masih ingat buku pemberontakan petani Banten kan? Nah itu. Artinya apa? Artinya radikalisme Diponegoro bukan sesuatu yang harus dipisahkan dari sejarah yang lain. Karena dia dipicu oleh hal-hal yang lain yang di luar Jogja. Dan api pawon Jogja mulai memanas justru di saat Diponegoro menyingkir dari keraton dan memilih bertani di Tegalrejo, di daerah yang saat pengambilan video ini di Warung Sastra. Warung Sastra ini di Tegalrejo. Jadi nggak jauh dari monumen Diponegoro ya. Kira-kira rumah Diponegoro dari keraton itu 5 kilo. Itu loh yang ke arah barat laut itu. Jadi tepatnya itu kalau sekarang itu ya, lihat Google Map itu di Jalan Hostok Raminoto, di dekat rel kereta api. Pangeran memilih bertani dan hidup di tengah kaum tani di Tegalrejo. Mestilah itu kita masukkan dalam prolog paling penting lahirnya Java Orlos atau Perang Jawa. Tentu saja prolognya yang lain itu banyak sekali sebagaimana diulas oleh Peter Carey ya. Ada kekurangajaran Belanda yang mengobrak-abrik tatanan kelola keraton dengan meminjam tangan Patih dan Rejo IV. Ada juga penarikan pajak gila-gilaan dari petani. Bahkan di semua gerbang masuk desa misalnya, itu dibangun pintu penarikan cukai. Supaya kelihatan tangannya suci, Belanda menyuruh orang Tionghoa yang menjadi pemungutnya. Jadi menghadapi pemajak itu lebih menakutkan bagi petani ketimbang mereka bertemu macan. Dan kisah itu ada di buku Peter Carey. Makanya Jogja itu nggak pernah ramah dengan Tionghoa. Akarnya itu ada di prolog Perang Jawa. Kan nggak boleh kan orang Tionghoa punya hak tanah di Jogja kan. Ada akarnya di prolog Perang Jawa. Dan sangkakala dimulainya Perang Jawa ditandai bukan oleh trompet atau apapun, tetapi dipicu oleh pemancangan patok batas desa oleh utusan Patih dan Rejo IV yang direstui oleh Residen Belanda. Pangeran Diponegoro yang baru pulang dari halwatnya di Goa Selarong murka mendapat kenyataan tanahnya dipatoki oleh keraton. Dan boom, meletuslah perang. Jadi penanda awal api pemberontakan 1825 di bulan Juli di tanggal 12 itu sekali lagi adalah persoalan patok tanah. Persoalan agraria. Soal yang sangat prinsipal bagi kelas petani. Kemampuan mengorganisasi perlawanan petani inilah yang membuat wilayah peperangan begitu meluas di Pulau Jawa.
Tepat di titik ini, orang-orang kiri dan merah macam PKI meyakini satu hal, tanpa melihat kekuatan sosial petani dalam Java Orlov, disebut oleh PKI waktu itu adalah nggak ngerti watak sejati pemberontakan 1825-1830 yang dipimpin oleh Diponegoro itu. Jadi tanpa memasukkan petani, memasukkan agraria dalam pemberontakan petani Jawa, nggak kenal wataknya. Itu tegas pernyataan PKI gitu ya. Belanda sangat kewalahan karena Diponegoro mendapat sokongan barisan tani yang solid dan radikal. Dan tambah lagi punya satu keyakinan yang sama, bahwa Diponegoro adalah ratu adil, pembebas negeri. Itu keyakinan petani. Dan keyakinan PKI itu tervalidasi oleh Peter Carey. Anda bisa baca ya buku jilid 2 bab 10 Kuasa Ramalan. Itu ada di bab 10 ya, menanti Ratu Adil. Saya kira itu bab yang paling saya senangi gitu ya, di halaman 593 dan sampai berapa? 700-an gitu. Tapi soal visualisasi perang, kalian bisa menonton kembali film Teguh Karya di tahun 79. Judulnya itu menarik, November 1828. Dan seperti menyucikan posisi Diponegoro sebagai Ratu Adil, Teguh Karya nggak sekalipun ya kayak nonton film Nabi Muhammad itu loh, memperlihatkan ada Diponegoro dalam scene-nya. Jadi nggak ada Diponegoronya, gila tuh. Fokusnya adalah Belanda sedang memburu panglima perang Pangeran Diponegoro, namanya Sentot Alibasa. Jalan Sentot itu di mana di sini ya? Sentot Prawiro Dirjo itu. Karena itu orang yang paling pertama ditangkap itu. Satu scene pun itu nggak ada Pangeran Diponegoronya. Kayak nonton Nabi Muhammad di film-film itu. Kan cuma cahaya kan. Itu Ratu Adil benar itu ya. Bagi Teguh Karya gitu. Teguh Karya memvisualisasikan. Jadi fokusnya dia gitu ya, adalah barisan petani di desa bahu-membahu di dalam mendukung perang yang sangat luas itu. Dan sampai di sini Anda tahu di mana Barisan Tani Indonesia atau BTI didirikan? Tempatnya, kotanya adalah Jogja Istimewa. Betul bahwa Diponegoro kalah di tahun 1830 dan dihukum buang ke Sulawesi, tetapi kekalahan pangeran memicu keberanian rakyat menyatakan sikap. Diponegoro bisa membuktikan dirinya bukanlah bangsawan yang krocok-krocok, bangsawan pengecut, tapi bangsawan pemberani, satria yang gagah perkasa dengan sokongan barisan tani. Tepat di titik ini PKI dengan bangga gitu. PKI loh ya, bangga itu mendaku diri mereka sebagai, ini kalimatnya, pewarisnya yang absah, yang harus melanjutkan api Diponegoro bernyala terus. Bahkan di editorial Harian Rakyat tanggal 9 Januari 56 di Haul Diponegoro ke-101, PKI dengan segenap keyakinan menyatakan Diponegoro adalah hero nasional kita. Hero nasional kita. Dua ciri utama Pangeran Diponegoro. Teladanilah minimal satu untuk menghidupkan apinya Diponegoro sebagai suatu sikap. Pertama, teladan pertama, Diponegoro adalah terpelajar yang soleh. Dia adalah santri penulis
ia menulis sendiri biografinya setebal 600-an halaman seusai Perang Jawa. Jadi Babat Diponegoro ditulis di tempat pembuangan. Babat Diponegoro adalah autobiografi yang saya kira setara dengan autobiografi dari penjara ke penjaranya Tan Malaka. Setara dengan nyanyi sunyi seorang bisunya Pramudia Nantatur. Babat Diponegoro adalah renungan seorang pembangkang atas dirinya, atas Tuhannya, atas keluarganya, dan renungan atas situasi sosial historis masyarakat yang melingkupinya. Diponegoro itu santri terpelajar yang zuhud, hidupnya sederhana, hobi utamanya itu berzikir dan mengunjungi tempat-tempat sepi. Diponegoro punya satu watak, pencinta spot-spot keramat. Sampai di sini sebetulnya profil Diponegoro itu lebih cocok sebetulnya untuk sivitas akademia Universitas Islam ketimbang kampus negeri semacam Universitas Diponegoro di Semarang itu. Coba ya, kalau mahasiswa UIN itu ya, UIN Kalijaga misalnya, kalau demo, kalau nggak ada asap teman-teman sekalian, ini pengalaman gitu ya, kalau nggak ada asap mengepul di jalan, kayaknya demonstrasi itu belum afdol. Dan itu Diponegoro sekali. Perpaduan antara santri yang zuhud, mahasiswa yang mayoritas datang dari keluarga tani di desa, tetapi sekaligus suka main api. Itu ciri mahasiswa UIN Kalijaga ya. Dan saya jadi ingat saat di Tegalrejo sekali lagi, Peter Carey waktu meluncurkan Kuasa Ramalan 3 jilid edisi Indonesia, di atas podium Peter Carey bilang di depan seluruh terah Diponegoro, kalau nggak salah waktu itu bulan Maret 2012, 8 Maret 2012, saya masih nyatat sini. Kata Peter begini, sesungguhnya kata dia, nggak ada Pangeran Diponegoro di Universitas Diponegoro atau Undip di Semarang itu. Waktu mendengar itu ya, jujur saya nggak ngerti maksudnya. Bertahun-tahun kemudian barulah saya insaf, oh gitu rupanya. Oke, itu teladan pertama gitu ya. Teladan kedua dari Diponegoro, mengajeni petani. Sebagai pemimpin tertinggi dalam Perang Jawa, dalam Java Orloff, Diponegoro itu adalah seorang satria, seorang tentara. Tapi Diponegoro bukanlah satria berdagang. Diponegoro bukan pimpinan tentara berdagang yang punya perusahaan ini, punya perusahaan itu, yang jadi komisaris sana, komisaris sini. Diponegoro bukan itu semua. Diponegoro adalah pangerannya petani. Diponegoro adalah satria bertani. Diponegoro adalah bangsawan, adalah satria, tapi satria yang mengajeni petani. Mengajeni berarti segat, berarti menghargai, berarti membela petani, bukan memerasnya dan mematikan jalan kemakmuran seorang petani. Semoga semangat satria bertani ini ada dalam mental dan karakter prajurit kita yang memakai nama Diponegoro. Dan bukan semangat dan karakter apa yang saya sebut dengan satria berdagang. Bukan bergitar ya, satria berdagang. Dari dua teladan itu saja, menjadi santri yang zuhud dan pandai menulis kitab, menjadi satria, menjadi prajurit yang mengajeni petani, yang gak sewenang-wenang mematok tanah subur petani. Dari dua teladan itu aja, sesungguhnya api Diponegoro tetaplah hidup. Seperti Diponegoro yang berapi, yang hidup di dalam puisi Hairil Anwar.
Tetapi jika teladan itu tidak ada sama sekali, jemaah jas merah yang dirahmati oleh Allah, ya udah kayak mimbar ini. Jika teladan itu nggak ada, maka Diponegoro tidak lebih dari pesan ironi dari lukisan NFT perupa Galam Zulkifli. Pangeran Diponegoro hanya tinggal nama jalan saja di seluruh Indonesia. Jalan Ratu Adil. Kita sambung lain waktu. Saya Muhyiddin M. Dahlan, Jas Merah.